Adapun peran ilmu astronomi dalam kajian geografi adalah sebagai penunjang. Ilmu astronomi bahkan merupakan cabang ilmu geografi, meskipun yang dipelajari adalah benda-benda atau fenomena di angkasa. Namun, ilmu astronomi ini membantu pemahaman mengenai pembentukan serta perkembangan alam semesta, termasuk di dalamnya juga planet bumi. Sebagai cabang ilmu geografi, tentu astronomi berperan sebagai penunjang kajian dalam geografi. Astronomi mempelajari benda serta fenomena luar angkasa yang pada hakikatnya memberi pengaruh terhadap keberadaan bumi. Contoh misalnya, jarak planet dengan matahari, bagaimana bulan mempengaruhi tekanan angin di bumi, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah peran ilmu astronomi terhadap kajian geografi amat sangat penting karena pemahaman akan ilmu astronomi akan membantu kita dalam memahami serta mempelajari fenomena geosfer yang menjadi pokok kajian dari geografi. Pada awal sejarahnya, astronomi hanya berupa pengamatan dan ramalan gerakan benda di langit yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Yunani kuno membuat sumbangan penting dalam astronomi, di antaranya definisi dari sistem magnitudo. Pada akhir abad 10, observatorium yang sangat besar dibangun oleh astronom Al-Khujandi yang mengamati rentetan transit garis bujur untuk menghitung sudut miring dari gerhana matahari. Di Parsi, Umar Khayyam menyusun banyak tabel astronomis dan melakukan reformasi kalender. Hal itu kemudian diwariskan kepada Isaac Newton yang akhirnya dengan penemuan dinamika langit dan hukum gravitasinya dapat menerangkan gerakan planet. Selanjutnya penemuan-penemuan terbaru astronomi. Yang pertama itu ada kandungan air di bulan. Hal ini terjadi karena adanya aliran partikel yang disebut dengan hembusan matahari yang bergerak ke permukaan bulan. Yang kedua itu ada objek biru di luar angkasa. Objek tersebut diyakini merupakan objek Higgs-Big-Haro yang jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Yang ketiga ada penemuan planet baru, yaitu planet HD 21749b, planet LHS 3844b, dan planet Pi Mensae. Selanjutnya keterkaitan antara ilmu astronomi dengan kajian ilmu geografi lainnya. Ilmu astronomi sangat terkait dengan cabang ilmu geografi lainnya karena pemahaman akan ilmu astronomi akan sangat membantu kita dalam mempelajari serta memahami fenomena geosfer yang menjadi pokok kajian geografi. Tentunya cabang-cabang lain dari ilmu geografi juga mempelajari mengenai fenomena-fenomena geosfer. Mengenai menganalisis video Hubble, dapat kita melihat bintang-bintang di dalam nebula Andromeda. Tetapi untuk mengetahui jarak apakah itu benar-benar pulau semesta di luar Bima Sakti, kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa jaraknya. Bintang dapat kita ibaratkan seperti lampu depan mobil, tetapi lebih terang jika semakin dekat. Jika kita mengetahui kecerahan sebenarnya, dapat kita hitung jaraknya. Sebagai ahli astrofisika NASA, Kim Wiper menjelaskan, pada jarak tersebut kecerahan lampu depan mobil itu sama dengan lampu sepeda. Namun, saat lampu depan semakin dekat, jelaslah bahwa kecerahan sebenarnya lebih besar dari lampu sepeda. Sama dengan bintang, kita tahu seberapa terang sebuah bintang secara intrinsik. Kita dapat mengetahui seberapa terang sebuah bintang. Secara intrinsik, kita dapat mengetahui berapa jauh jaraknya dan Secara intrinsik, kita dapat mengetahui seberapa jauh jaraknya dari kita. Dan itulah yang disebut dengan candle standar. Kesimpulannya, gaya misterius yang tidak dapat dilihat oleh siapapun sedang melawan gravitasi, mendorong alam semesta terpisah lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah gaya yang sekarang disebut para astronom sebagai energi gelap.
Ada kemungkinan gravitasi Einstein adalah tidak lengkap, bahwa kita tidak memahami gravitasi. Ada kemungkinan gravitasi dapat mengubah beberapa hukum dasar fisika. Pengaruh matahari terhadap bumi yang dapat saya tangkap di dalam video tersebut ialah asteroid jika tanpa gravitasi matahari, maka benda-benda di angkasa akan melayang ke angkasa luar. Di permukaan matahari terdapat area gelap yang disebut dengan bintik matahari yang bertanda kuat. Kantong magnet di bumi dan di beberapa planet lain di matahari. Medan magnet berinteraksi dengan atmosfernya sehingga menghasilkan keindahan aurora meskipun ukuran dan kekuatannya tidak akan bertahan selama 6,5 miliar tahun. Itu akan kehabisan bahan bakar hidrogen yang meluas untuk menyelimuti Merkurius, Venus, dan bahkan bumi, kemudian runtuh menjadi bintang kecil yang dikenal sebagai katai putih. Sementara itu, matahari akan terus memainkan peran penting dalam sistem. Matahari melindungi medan magnet. Gravitasi yang luar biasa, daya tarik, dan kemampuan untuk menciptakan energi dalam jumlah besar akan melindungi isi dan pemberian kehidupan tata surya kita. Faktor pembedanya yaitu yang pertama, adanya air dan asam amino di bumi. Keberadaan air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup yang sangat diperlukan dalam menunjang kehidupannya. Yang kedua, adanya oksigen. Seperti yang kita ketahui, untuk hidup, semua makhluk hidup butuh yang namanya oksigen. Dan selanjutnya yang ketiga, ada atmosfer untuk melindungi makhluk hidup dari sinar matahari, sehingga menjadikan bumi layak huni. Faktor yang mendukung bahwa bumi itu layak dihuni. Yang pertama, posisi bumi di tata surya yang ideal, sehingga mengakibatkan jauh dari bahaya luar angkasa. Yang kedua, bumi satu gugusan dengan matahari yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, memiliki jarak yang tepat dengan matahari, sehingga mengakibatkan bumi tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin dibanding dengan planet lainnya. Selanjutnya, bumi memiliki material yang dapat menunjang bumi atau kehidupan di dalamnya. Selanjutnya, adanya bulan yang dapat menstabilkan kemiringan sumbu bumi sehingga bumi mendapatkan pergantian musim.